يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. Ya, krak. Emang duit juga. Hati ngomong tadi lagi sembahyang ngomong mau kasih sarang 500. Duit pengaruhnya kuat banget duit ya. Pengaruh duit luar biasa ya. Kita belum sanggup. Makanya Sulaiman Muhammad. Inti hidup kan butuh kelangsungan hidup. Berarti mesti punya duit. Hal-hal mana yang mengganggu kenyamanan ente dalam ibadah gara-gara sesuatu? Hal-hal mana yang mengganggu ibadah ente kepada Allah Ta'ala gara-gara sesuatu? Sesuatu apa aja biar paham. Kata sesuatu. Apa karena uang? Apa karena penyakit? Apa karena sesuatu? Sesuatu nah apa aja ente yang bisa ngerti kata sesuatu? Tundukkan dia. Apapun yang mengganggu ibadah kamu karena sesuatu, apapun yang mengganggu ibadah kamu karena kedekatan kamu kepada Allah Ta'ala diganggu oleh sesuatu, lumpuhkan dia, hancurkan dia, hindari dia, kalahkan dia. Ngerti ya? Udah gitu. Ente mau ngaji, ente sembahyang keganggu mikirin perempuan orang gila. Gimana ntar aneh ngaji, pacaraannya ada yang datengin. Ya ilah. Ubur-ubur ikan lele. Mendingan kejebur sumur ketimbang mati ya. Gimana? Bunuh itu. Apapun itu yang mengganggu ibadah ente Allah Ta'ala. Bunuh dia, tundukkan dia, kalahkan dia, jatuhkan dia. Apapun itu. Sakit. Ya Allah, gara-gara sakit begini Allah jadi kurang ibadah. Hantam itu penyakit, gimana caranya? Oh, kalau bisa ente berobat. Kalau enggak, bismillah, bertahanlah kamu dari derita. Jalani sebatas kemampuan kamu. Saya ada tuh wali Allah gara-gara gituan. Kalau mau tahu tuh gue wali Allah gara-gara gituan ente. Gara-gara kehidupan yang demikian amat sangat dia bertahan. Allah Ta'ala nggak pernah apa dalam janjinya. Yang namanya janji apaan aja kehendak Allah Ta'ala kepada hambanya. Nggak kemudian miskin lalu kaya, kagak. Janji Allah Ta'ala nggak begitu, kagak. Jalan keluar relatif apaan saja yang namanya jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Pasti ada jalan keluar untuk dia. Apa jalan keluar? Sesuatu yang Allah Ta'ala ridhoi, itulah jalan keluar. Ini kagak orang jalan keluar gimana? Anu baca doa nggak jalan keluar. Lu baca doa sama siapa? Ngaji kagak, ngaji kagak. Ngaji asal-asalan. Nyembah ojek. Ya Rahmat. Biar bisa meraba diri. Ente, umur ente terbatas, Rahmat. Biar bisa meraba diri, tahu meraba ya? Aduh, iya kurang ini, kurang diorok gimana? Udah minta Allah Ta'ala yang ente butuhkan dalam kehidupan. Ya seiring dengan kebutuhan ente. Ketika ente pulang ke rahmatullah. Udah sebisa-bisa ente aja. Itulah keseimbangan. Nah habis nonton video itu, sahabat Rasul yang namanya Abu Dujanah. Rasulullah hampir nangis. Kok Rasulullah nangis dengar penderitaan sahabatnya? Iya. Abu Dujanah. Lihat di YouTube deh. Abu Dujanah, sahabat Rasulullah. Abu Dujanah. Luar biasa. Kalau Rasulullah nangis gimana sih? Rasulullah ente makhluk yang maha pengasih kepada orang mukmin, nangis ente. Nangisnya bukan sekedar itu, terus sampai tutup matanya gitu. Tuh. Sahabat pada itu. Kalau kita mau lihat orang dulu, kita punya hidup sudah dalam surga ente. Kalau ente mau ukur-ukur ya, ibadah kita, agama kita, kehidupan kita dibanding orang-orang dulu, ya kita udah hidup dalam surga sebetulnya. Itu karena merasa hidup dalam surga, lupa kewajiban. Hidup dalam surga, nggak ada beban sama ente. Mau sembahyang ada air.
Iya. Mau sembahyang ada musola. Mau Jumat ada masjid. Mau minum ada air. Mau wudu ada air. Mau makan tinggal cari kebutuhan ente apa yang untuk menahan hidup. Bertahan dalam hidup. Semuanya Allah telah persiapkan ente. Kan udah di surga ente. Coba kalau ente. Mules perut pengen buang air. Kalau berak wudunya di mana? Ceboknya di mana? Mesti 7 kilo, mesti ke Manggarai atau pergi ke Cirebon. Apa itu pantat nggak dikerebutin laler. Kan satu masa kita ngalamin apa? Perut nggak enak gak? Satu masa aneh aja kadang-kadang astagfirullahaladzim tentu perut pengen buang air coba. Kita lari nggak buru ke kamar mandi, belum sempet ngelangkah ke WC. Iya udah pret. Coba, itu pernah nggak ngalamin begitu? Nggak keburu lari. Coba, ya Allah beletetan kok. Anda pegang, tuh kan? Aduh, sehari-hari hidup umur bertambah. Makanya pengen buru-buru. Perindah. Bergantung tukang-tukang. Belum dapat tukang lagi. Minimal 4 orang deh tukang yang punya keahlian. 4 orang lagi deh. Pengen buru-buru rapiin, Busro. Biar indah bro. Oh bikin pintu gerbang aja gak kelar-kelar. Belum dapat gambar yang indah nih. Gambar yang cocok bakal Al-Busro. ZM gimana nih. Belum dapat gambar yang cakep ini. Belum dapat sesuai, belum sampai selera anak itu. Gua dapat deh gambar kayak itu. Kalau cari di Google ya, itu. Ada gambar-gambar pintu gerbang, wah cakep nih. Iya. Wah Ustaz tambangin demen nih. Adapun lebarnya, gedenya terserah anak. Yang penting gambar itu sesuai sama anak kayak punya keinginan. Dapat, udah tinggal ancep slometer. Duitnya ada kok. Pengen buru-buru. Pagar biar cakep, itu gerbang cakep, jembatan. Butuh ahli-ahli yang nggak nipu ya, ahli-ahli itu. Tapi satu hal yang wajib ente ingat ya, semakin ente bersiap diri untuk menempuh jalan kebaikan yang mendatangkan ganjaran pahala Allah Ta'ala, semakin dipantau oleh orang-orang munafik dari apa yang Anda inginkan. Anda berasa sampai sekarang ente. Allah pelihara hati Anda nggak pernah aman. Allah pelihara hati Anda nggak pernah lengah. Paham? Allah pelihara hati Anda nggak pernah lengah. Dari hal-hal yang merusak hati Anda. Yang merusak konsentrasi Anda. Nggak, Allah pelihara nggak. Caranya gimana Ustaz? Lihat diri ente. Udah ente bisa lihat diri ente. Pengen baik sama Allah Ta'ala. Pengen baik sama agama. Kalau itu yang ente inginkan. Maka ketika ente berjalan nampak tuh gangguan yang diciptakan dengan sengaja yang membubarkan konsentrasi Anda dalam kebaikan. Tolong pahami itu bahasa. Berasa Allah ya Rabb. Gitu. Makanya itu Nabi suruh ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Makna bebas. Pelihara ente punya hajat. Rahasiakan ente punya kebutuhan atau hajat ente. Salamati. Kenapa? Sebab setiap upaya kebaikan ada orang yang berupaya menghancurkannya. Aneh bukan itu emang aneh butuh jembatan wajib. Uang dari ente banyak, mau bikin madrasah pesantren 3 lantai. Itu rupanya niat baik tadi itu yang aneh utarakan rupanya mengundang orang-orang munafik untuk membuat kendala. Oh iya. Enggak ada urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam lagi, berapa jam lagi dah. Ente mau kuat berapa menit nih? Mau berapa jam? Mau setengah jam? Bu, aneh terlambat soalnya nih. Aneh lagi main sepeda. Itu, aneh lagi belajar naik sepeda. Ya sepeda yang pakai ban 1 gitu. Jadi ya aneh belajar gitu.
Itu enak ente kayak sepeda ban satu enak ente. Enak kayak ane belajar tuh di atas ada sepeda tahu ban satu ya. Yang kayak sirkus ane pegang gitu. Jadi badan ane goyang, tangannya sih megang tembok. Ente masih kuat nanggok gak masih? Enggak, aku ente nggak kuat, udah capek nanggok, bilang, anu mau tidur. Itu. Jadi kalau ente masih kuat, ane terusin pengajian. Kalau nggak kuat, ya ane masih kuat. Ente ane bingung lihat ente cium tangan, ente lagi yang cium tangan. Yang ngaji mukanya dia lagi. Dasar ente. Orang lain masjid tutup ente. Masjid tutup tinggal lubang angin ya nggak. Masjid musola kesian. Alhamdulillah. Kemana manusia ya? Biar banyak baca buku sejarah ya. Kalau orang-orang yang punya roh nasionalis, baca sejarah bangsa sendiri. Jangan kebanyakan ngomong pada lo. Yang belajar ilmu dunia mau kerok harta negara dengan jumlah rakyat yang ada. Kalah sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فتح الأرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات كما فتح لنا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا ما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم نفتح به جميع خيار أمة حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini malam Kamis keempat, tepatnya tanggal 25 Februari 2026 kata orang bertepatan dengan malam 7 ya. Om 8. Bukan 12 sudah. Maksudnya pengen buru-buru buka puasa bersama. Ingat ya, malam 17 Ramadan kita buka puasa bersama. Mau berapa ribu silakan. Duit Anda sudah cukup. Iya, ente tinggal datang aja, usahakan setengah jam sebelum maghrib baru sampai. Kalau itu mau makan bareng, ya mana sini malam 17 Ramadan, bareng-bareng kita makan. Mau 5.000 orang nggak apa-apa. Duit Anda cukup nggak minta. Menambahin. Ente aneh ngomong baik-baik, kalau ente curiga ente. Udah curiga ngetawain lagi. Ada yang belum ngomong dan temennya nekuk tangan pahanya. Tajam ente. Maksudnya ente tajam jangan urusan gituan doang dong. Apa yang ente sampaikan biar tajam jadi ingatan ente. Sehingga ente melangkah, ente bisa lihat tuh perubahan yang ada di hadapan. Ente bisa melihat gerakan-gerakan yang itu kemunafikan. Ente bisa melihat upaya-upaya orang yang demikian tajam memandang. Ada apa antara kau dengan aku? Apa hubungannya? Aku nggak kenal kalian kok bisa mengenali aku dengan sorot mata yang tajam. Itulah musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa Ustaz selalu bicara gitu dulu? Anda nggak kuat. Sehingga Anda bicara. Iya, kalau orang hebat dia bertahan dari apa yang dilihat. Orang hebat dia bertahan apa yang dilihat. Biasa. Iya, anak tangga yang berduri dan tajam mengikis kaki.
dilalui dan pasti mesti dilaksanakan, dijalankan oleh orang-orang yang berharap dari Allah Ta'ala sesuatu kemuliaan. Bab kemuliaan digapai dengan aneka derita. Enggak ada orang mulia dari Allah Ta'ala ya, berjalan dengan nyaman, tidak ada. Semua dengan luka. Sebetulnya inti sedang di jalan, sedang menjalani luka sebetulnya. Kalau inti sadar, inti sedang berjalan dalam luka. Apa luka dimaksud? Bimbingan, tuntunan, arahan. Hal-hal yang jadi kegemaran inti tapi dalam kehancuran diberitahukan oleh agama. Jangan bertindak bodoh, awas, awas. Itu melukai Anda. Paham tuh bahasa? Hal-hal yang mesti ente bebas berbuat tapi dilarang oleh agama. Itu luka sebetulnya. Itu luka sebetulnya. Aduh, kita kan pengen begitu. Aduh. Tuh, tidak bisa. Itu luka mente sebetulnya. Nah, majelis ilmu agama tuh mendidik Anda dalam luka. Ya akhirnya kebiasaan ada dalam jalan yang melukai, ente sudah tersenyum dalam perjalanan. Udah senyum dalam perjalanan enggak apa-apa. Ente kan sakit, udah biasa. Inti itu kan tajam tuh batu, biasa, udah kehapalan. Nggak usah jauh-jauh deh, badan aneh kena nyamuk pada bentol inti, gatal selalu. Tapi orang sini yang biasa kerja bakti kagak, jangankan nyamuk ini ya, gonggok lewat ya babe. Jangan aneh pada bentol, aneh buka jadiat aneh pada bentol inti, itu nyamuk, ini aja tuh. Nyamuk pada aneh terlalu sensitif, kok mereka enggak. Oh, aneh kena semua orang sakit. Ya Allah, kok pernah bilang biji peliharaan luka. Robek biji peliharaan digigit sampai semut rang-rang. Betah banget semut. Mereka digigit. Enggak apa-apa ente. Kenapa? Sehari-hari main di semen. Berarti mereka punya kulit lebih bagus ketimbang kulit kulit Anda sebentar kena nyamuk, bentol, perah, gatal. Mereka kagak. Ya kecoa lewat enggak kata apa-apa. Nah, sana. Tapi kalau lihat perempuan lewat kayak motor, yang kerja bakti kembali berhenti dia. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Ya Ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma selama Ramadan berjalan 7 hari, sekarang malam ke-8, apa yang ente sesali sebelum sesuatu yang terlambat? Artinya sebelum sesuatunya hilang di hadapan. Itu mesti aja punya rasa sebenarnya. Ya Allah selalu, ini udah jalan udah 7 hari ini belum ngapa-ngapain ya Allah. Ini Ramadan ini bukan hari biasa. Allah, ente mesti tahu apa yang ente sesali yang belum ente kerjakan. Anak Quran anak tuh udah setengah kurang sedikit udah mau khatam. Usia anak udah khatam, tapi karena Qurannya hilang, anda belum baca Quran sampai sekarang. Ini yang dicari, terus cari, ya di mana Quran? Tuh, jadi aneh wajar dalam setahun nggak 8 tahun, 10 tahun nggak khatam-khatam, karena aneh baca Quran tuh ngerti ya, ditandain Qurannya hilang. Nah, aneh mana tuh coba? Pengen khatam Quran aneh. Bisa 2 kali, 3 kali ya bisa nih khatam Quran bulan puasa. Cuman karena iya maklum deh, kebanyakan kitab tarik sini. Lihat baca ini, catat ini. Quran di mana tuh? Sampai sekarang belum baca Quran itu. Kalau sampai malam ke-10 belum juga, udah pakai Quran baru lagi akhirnya. Hilang tuh. Pahala nggak hilang. Sebenarnya kita jadi kegembiraan di hati kalau udah bisa khatam Quran. Alhamdulillah. Ini biar bisa baca juz amma ya. Jangan keburuannya mati ente selama jalan ya. Nggak dengar kata. Juga bisa juz amma. Apal-apalin, kuliah, kuluhu, alam nasroh, li'ilah, tabat. Apalagi dia nggak apa-apa.
Alhaakum, udah kayak gacoan kita dah. Alhaakum takatsur. Qul huwallahu Yasin. Aneh ngapalin Yasin sebulan nggak apa-apa, nggak ngapalin sih. Baca aja, berharap apal nggak bisa. Baca doang nggak diniat mau ngapalin nggak apalin deh. Baca doang nggak niat ngapalin tetap nggak apal. Tapi kalau diuji coba, pegang tuh Yasin. Ya mulai bismillah. Ya Yasin wal Qur'an. Paling dari ayat pertama sampai ayat 80 sekian misalnya, paling 3-4 salah. Yang salah itu diperbaiki. Apa sebetulnya? Mustahil 70 tahun nggak hafal surah Yasin. Itu. Sebenarnya aneh takut hafal surah Yasin, aneh tukang baca Yasin di kuburan, itu yang takut. Tapi nggak apa-apa, ente hafalin aja. Ya bulan puasa buka payung, buka biji. Dulu ada orang puasa ya tempat-tempat ziarah itu ada pasukan payung nggak? Ada pasukan payung. Itu mayungin juga sambil baca tahlil, bayar 20, 50, sekarang mungkin 100 kali, nggak apa-apa itu biarin. Cuman kan utamanya ente yang bacain doa kuburan di kubur bapak ibu ente. Perempuan jangan jangan ikut-ikutan. Nggak ada ulama-ulama solehin yang membiarkan perempuan ziarah ke makam emak bapaknya, udah ada. Ulama-ulama solehin ya. Karena kebanyakan kan TV, didikan siapa? Ente dalam keadaan head. Kalau kata wali-wali besar, kamin gabrin yuzar wa sahibuhu mu'adzab. Banyak sekali kuburan diziarahi sementara ahli kuburnya dalam azab, dalam siksa. Atau dalam keadaan buka aurat gitu lagi keadaan head. Agama pelihara, orang-orang soleh mau melihara, kok ente berbuat hina sih. Orang lain biarin, ente jangan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang malam ini malam ke-8 ya, malam ke-8 toh Ramadan. Malam Kamis keberapa tadi? Malam Kamis ke-4, malam 8 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 25 Februari 2026 bertepatan dengan malam 8 Ramadan. 8 Ramadan berarti berapa lagi ya? 21 hari lagi ya? Iya benar? Iya 21 hari lagi deh. Wah iya lebaran. Makan nastar lagi gitu. Inti kalau makan nastar jangan langsung taruh di atas hidung. Inti pernah ya makan nastar, kesedot ya nastar makan deh kesedot itu nastar ke hidungnya, pernah nggak ente? Nastar, ini nggak pernah makan nastar ya? No. Siapa yang pernah makan nastar? Nastarnya itu makan entah bagaimana keadaannya, ancuran nastar kena hidung. Iya, jajak nggak percaya, ente pakai nastar dan makan nastar, bumbunya gede-gede, diinyot itu. Paling nggak enak bangkis ketahan, ya siapa yang pernah ngelakuin bangkisan? Ente kalau ente gitu, ente tolong rekam di HP deh. Aduh ya Allah, aduh. Astagfirullahaladzim. Uji coba deh ke ente bangkis ketahan gitu. Ya bangkis ya. Bangkis ketahan, siapin HP. Oh bangkis. Ente udah buka ente nggak demen deh. Aduh ya Allah, ini kalau sakit ketawa bikin sakit ya Allah. Aduh ya Allah. Bisa begitu. Dulu nggak begitu. Dulu sih nggak begitu. 5 tahun terakhir kan ya. Kok ketawa berlebihan kelihatannya. Sakitnya di pinggang, di perut. Uji coba ya bismillahirrahmanirrahim ya. Besok malam Jumat ini nunjuk tangan. Saat bener, apa yang Ustaz bilang kasih gambaran bener Ustaz. Maksudnya Anda coba saat habis buka puasa gitu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asyah. Niwadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyah. Niwadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi
asyani wad daraji. Lihat di YouTube ya, Abu Dujana ya. Abu Dujana. Dia cari itu Abu Dujana, sahabat Rasulullah Rahmat. Gimana manusia pada begitu ya? Luar biasa, akal kita nggak terima. Gala Abu Hazim, Salamah bin Nar Anwar Amr, kata Imam Syekh Abu Hazim, Salamah bin Nar Anwar Amr, agama gampang banget agama, tapi pelaksanaan susah. Kalau kita pengen Allah pelihara, dicintai Allah Ta'ala, gampang banget itu kerjaan. Tapi kita nggak mampu. Nggak mampu. Allah Ta'ala kasih jalan. Ya, ulama-ulama kasih jalan. Intinya pengen dapat kecintaan Allah Ta'ala, ini begini doang nggak ngapain. Kau bahagia dunia akhirat. Kau mau bahagia. Ini kan kita bukan mau bahagia. Kita pengen kaya. Kita bukan mau bahagia ya. Kita hidup bukan mau bahagia nanti. Kita hidup bukan nyari kebahagiaan. Bukan. Nyari kekayaan. Makanya di petaka. Tuh, sedangkan agama memberikan jalan, peluang emas. Kau harus dapati kebahagiaan hidup dunia akhirat. Itu agama. Tuh, kata kunci agama tuh bahagia dunia akhirat. Kalau kita cari kekayaan. Beda. Makanya orang yang cari kekayaan capeknya berlebihan. Beda dengan orang yang cari kebahagiaan hidup dalam agama. Beda. Kalau nyari kekayaan capeknya na'udzubillah. Beda. Ini saya Syekh Imam Abu Hazim radhiyallahu anhu wa nafa'al jami' anwar wa sharif ad-darain amin taqabbal doa ya Rabb. Imam Abu Hazim Salamah bin Nar bilang, syai'ani, ada dua hal yang idza amilta bihima, kalau ente bisa kerjakan dua hal dimaksud, asabta bihima khairad dunya wal akhirah, kau dapati kebahagiaan dunia akhirat. Gampang banget. Ya elah. Kata beliau Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu anhu, ada dua hal yang kalau ente kerjakan, dua hal dimaksud, kau dapati kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kita bukan nyari bahagia, bukan. Kita nyari kekayaan. Kita hidup nyari kaya, bukan nyari bahagia. Gitu. Kalau ente mau lihat orang kaya, pada menderita ente. Bininya ngerong-rong, anaknya ngerong-rong. Oh iya. Anak buah di perusahaan yang ngerong-rong, macam-macam. Aduh. Kalau orang nyari kekayaan, dibawa pahit getir itu. Agama suruh cari kebahagiaan hidup dunia akhirat. Imam Abu Hazim ngasih jalan. Ada dua hal yang apabila kau laksanakan kedua hal dimaksud, kau dapati kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ini bicara agama ya. Ustaz, aneh pengen juga Ustaz. Aneh nyari pengen bahagia dunia akhirat Ustaz, tapi pengen juga kaya. Ya kerja. Tentu punya cara. Cari nafkah sekuat tenaga. Tentu punya harapan dan tujuan. Sehingga ketika didapat itu yang ente inginkan, nggak sia-sia. Ketika tidak diraih, tetap ente yakin Allah Ta'ala belum memberi jalan untuk aku memperolehnya. Itu doang. Jadi ya. Ada dua hal yang apabila kau berbuat kepada dua hal dimaksud, asabta bihima khairat dunya wal akhirah, kau dapati kebahagiaan dunia akhirat. Wala utawilu alaik. Atau wala utawil alaik. Anda enggak panjang lebar lagi minta deh. Anda dikasih tahu ada dua hal yang kalau kau kerjakan keduanya, kau dapati dunia akhirat. Kau dapati kebahagiaan dunia akhirat. Ada dua hal yang apabila kau laksanakan dua hal dimaksud, kau dapati bahagia dunia akhirat. Dan aku enggak panjang lebar lagi urusan itu kepada kamu. Cukup dua hal. Nih orang dikata begitu kan nanya. Gila ditanya. Wa ma huma, apaan tuh Syekh? Dua hal dimaksud itu apa yang mendatangkan kebahagiaan hidup dunia akhirat? Galak. Wah dahsyat jawabannya. Kita sih gak mampu. Tapi gak apa-apa asal tahu. Dijawab oleh Syekh Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar dan Anwar Ahmad. Tahammal ma takrahu idza ahabbahullah. Tahammal ma takrahu idza ahabbahullah. Mana bebas? Bertahanlah kamu
tanggung beban oleh kamu. Kau mau bahagia. Apa? Ma takrahu, apa-apa yang kau tidak senang. Idza ahabbahullah, dengan catatan. Apa yang kau tidak senangi tapi dicintai sama Allah Ta'ala. Bertahanlah kamu. Ya, tanggung itu ente punya diri dari beban yang datang yang itu tidak kau senangi. Sementara Allah Ta'ala menghendaki itu terjadi. Pikirin tuh. Ente segar bugar sehat. Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Habis tangan ente, putus. Kaki, jempol ente hilang. Masya Alhamdulillah bisa kawin ente. Ente enggak. Tangan putus, jempol kaki hilang. Bisa kawin enggak? Bisa kawin enggak ente? Tapi ente sesali enggak tuh diri ente bisa begitu? Itu kan ente kagak demen. Tapi hal itu Allah telah cintai dengan seperti itu. Tahan diri ente ya. Tahan itu beban. Hal-hal yang tidak kau sukai terjadi atas diri kamu. Sementara Allah telah menyintainya. Terjadi seperti itu. Wah. Siapa yang sanggup ente? Siapa yang sanggup? Ayo pikir-pikirin aja. Bayangin tuh gimana tuh. Ente enggak demen. Hal itu terjadi sama ente. Apalagi yang menjadikan cacat dunia akhirat. Ya dunianya ente cacat. Ya sampai mati maksudnya. Cacat sampai mati terjadi sama ente. Tahan tuh derita ya. Yang ente enggak senangi. Tapi pada sisi yang sama Allah telah menghendaki dan mencintai kau seperti itu. Yang bisa menjadikan tegak lurus derita yang dialami oleh seseorang. Sejauh mana sifat pengetahuan agamanya yang dalam pengamalan dia tahan. Jangan mati itu. Bayang-bayangin deh, nggak kebayang itu, nggak kebayang. Baik itu terjadi pada diri sendiri atau kepada keluarga. Nggak kebayang itu gimana tuh? Ya, intinya sehat-sehat, naik mobil atau naik kendaraan atau jeber. Buta mata ente. Tahan ya. Tanggung ya. Hal-hal yang tidak kau senangi. Tahan tuh beban yang tidak kau sukai. Pada saat yang sama Allah Ta'ala menghendaki kau seperti itu. Ayo ente. Udah aja. Aneh ente haram bisa bertahan dari nggak bakalan. Makanya dibutuhkan tuh ketahanan mental melalui didikan agama. Kasih tahu. Makanya tadi kata kunci kita, ente nggak cari kebahagiaan hidup dalam agama sampai wafat. Yang kita hidup pengen kaya. Bebanlah Anda. Sehingga ibadah juga terganggu karena kita punya hati otak pengen kekayaan. Makanya ngajinya nggak konsisten dia. Nggak istiqomah, ngaji nggak. Gue ngaji udah 5 seminggu, sebulan, 3 bulan, hajat gue gak hasil. Berhenti dia. Kalau ente kan bertahan, kenapa? Emang udah gak ada lagi. Emang udah habis-habisan, mau bagaimana? Udah nyerah ya dah. Nah satu diantaranya itu. Tahamal ma takrahu. Ya, idza ahabahullah. Tahan beban yang datang sama ente yang ente tidak senangi sementara Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Allah Ta'ala mencintai. Aduh. Itu kebanyakan. Ya wali Allah yang begitu. Yang bisa bertahan dari aneka derita. Sementara dia memang sama Allah Ta'ala pengennya begitu. Dia tahu ini kerjaan Allah Ta'ala. Yang enggak ada Allah Ta'ala memiliki sifat menzolimi hambanya. Enggak ada. Enggak akan pernah terjadi Allah Ta'ala menzolimi hambanya. Mustahil itu terjadi. Baik ketika Allah Ta'ala berbuat zalim berarti Allah Ta'ala punya kekurangan. Jauh panggang dari api Allah Ta'ala memiliki sifat kekurangan. Itu Anda perhatiin tuh orang-orang soleh, laki perempuan. Nggak usah jauh-jauh lihat orang tua aneh. Waduh ya Rab. Kita duduk dari lengkung dengkul intel lengkungin terus deh. Setengah jam begitu. Nggak bangun gempor. Paham tuh contoh. Ente kuat, ayo deh, terus gini aja tangan ente. Begitu tuh, ayo dah. Terusin tuh setengah jam minimal deh. Lepas sekarang.
Ayo ente tahiyat setengah jam. Ayo duduk tahiyat setengah jam. Ayo dengan kaki ente seperti itu. Jajal ayo. Bangun deh. Nggak pegangan. Orang tua aneh. Minimal 5 tahun begitu. Minimal 5 tahun ente. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, palanya terus nungging. Terus sampai gitu. Enggak be. Enggak be. Malah dia bisa ngobrol sama bininya yang udah meninggal. Dia bisa ngobrol. Dari situ Anda percaya tuh. Dari situ. Ya, kalau ada wali-wali bisa berbicara dengan ahli kubur. Iya. Ngomong bercanda nih. Orang tua aneh mau ziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor. Barang mejamahnya 3-4 orang kali itu. Ada yang cerita gitu. Belum masuk ke magamnya, balik lagi dia. Belum masuk ke magamnya, naruh dia berapa meter ke magamnya, belum masuk, balik lagi. Udah dia mau ziarah ke situ. Belum masuk, balik lagi. Ringkas ada yang nanya, Habib, kok nggak jadi ziarah? Nggak ada. Habib lagi nggak ada. Habib lagi nggak ada. Habib Abdullah bin Muhsin lagi nggak ada. Hampir begitu ente. Sama luar Batang itu juga orang tuanya nggak jadi. Habib nggak jadi. Ya karena yang nanya ini orang dekatnya dijawab. Habibnya lagi nggak ada. Oh itu orang tuanya tuh. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dengan kakek anak Habib Ahmad, orang tua anak, tuh waktu orang tua mau meninggal tuh berebut tuh. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sama orang tua, sama kakek anak berebut jasad orang tua anak biar dimakamin di situ. Tuh berebut tuh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, wali besar Empang. Tahu Empang ya? Sama kakek anak Habib Ahmad, bapaknya Walid. Tuh berebut tuh. Tahu dari mana? Sebelum meninggal orang tua anak cerita sama Habib Ali, almarhum kakak anak. Ali. Udah dong. Habib Abdullah kepengen anak di sebelahnya. Orang tua aneh nggak mau, nggak bisa. Anak aneh nggak bisa. Aneh pengen anak itu nggak bisa gitu. Akhirnya Habib Abdullah ngalah. Bas, khudlah Ki Ahmad, ambil punya ente deh. Tuh, kalau kita yang meninggal nih, ya bini kita yang deket-deket kita. Jangan. Lu nggak pernah nyabokin gue lo. Lihat manusia hebat ente. Oh, Pak. Aneh dikuburin, nggak boleh ada orang lain deketin aneh, nggak boleh, jangan. Kecuali nanggoknya ketahuan. Dari aneh udah tidur udah, dari aneh udah. Itu. Saat aneh pengen meninggal dekat Ustaz. Jangan. 5.000 sih begitu. Agak aneh nggak mau diganggu. Makanya aneh kalau mati tetap tromol masih ada ya. Ingat. Saat maaf saatnya 10.000 3 saat. Ntar malam hilang tuh duit tuh. Besoknya jamar ada lagi. Masya Allah Habib udah meninggal masih doyan duit. Bilang babe bukan gue. Yang jaga kuburan yang ambil. Udahlah capek Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, terus enggak jadi. Enggak ada Fatihah. Enggak ada kafiran. Bisa begitu. Ini yang terakhir nanggok pulang diancam anak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي بالأمراض السقيمة
أنا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. وكن راض بما قدر مولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. تفكر في فناها وفيك فرحناها وفي ظلة غناها فتوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار. لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Ini tahun ini kita memecahkan rekod nih. Biasanya kita pulang jam 2. Jam 2:30, 3. Tahun ini Tumben Perak di bawah jam 1 udah pulang. Insya Allah kalau ada umur tahun depan, jam 11:12 udah pulang. 5 tahun lagi, jam 9 udah pulang. Kenapa? Orang ustadz kagak ada. Ya kemana tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار وبفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعم الله الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurangnya minta maaf Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok masalah sifat orang munafik diulang sekali lagi plus yang tadi itu. Yang dua hal yang mendatangkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Besok malam tuntaskan tuh, selesai. رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد.
ولاجي بعد غياب وشهور حرمان. أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. أهلا أهلا رمضان، أهلا شهر الغفران. أخي والله بعودة والله بعودة يا رمضان. رمضان عالباب رمضان رمضان، افتح يا ولاد، رمضان رمضان، اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان. بابا هات لي فانوس رمضان رمضان، على ايدك ابوس، رمضان حبيبك انس حبيبك انس هيبقى تعلان، وانا دغري صريح رمضان رمضان، من غير تلميح. هات اللحلح هات اللحلح لفانوس رمضان. يا الله خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس، بس ما تنسوش بس ما تنسوش ختم القرآن. أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. انا لو احكي عليه رمضان رمضان، انا اوصف ايه؟ رمضان رمضان، يكفي في ليالي يكفي في ليالي نزل القرآن. جه 30 يوم رمضان رمضان، وفي ايد الصام، وكنبى بالكم ويا بيت رمضان. اهلا اهلا بالضيف، رمضان ابو دم خفيف، ابو قلب نضيف ابو قلب نضيف عمنا رمضان. أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. شهر التراويح رمضان رمضان، ذكر وتسبيح، رمضان وإله بينادي يقول يا عبادي أنا الرحمن. ليه نأذي جار بصدر بالنار، ده نبينا وصى وقال وتوصى بسابع جار. شوفوا لو محتاج لأي علاج، واديله قرشين اديله قرشين لو كان تعبان. أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن.